Hai semuanya, pernah nggak badan terasa lemas, kepala agak pusing, tapi pas diperiksa, ternyata tekanan darahnya tinggi? Nah, bisa jadi itu tanda-tanda hipertensi. Tenang aja. Kali ini kita ngobrol santai soal cara sederhana untuk bantu atasi itu. Senam ringan yang bisa bikin tekanan darah turun pelan-pelan. Hipertensi itu adalah kondisi saat tekanan darah di dalam tubuh lebih tinggi dari batas normal. Nah, tekanan darah itu sebenarnya adalah kekuatan darah saat mendorong dinding pembuluh darah kita. Saat jantung memompa, tekanan darah normal biasanya ada di angka 120/80. Kalau udah mulai 140/90 atau lebih, nah, itu udah masuk kategori hipertensi. Artinya, jantung kita harus kerja lebih keras dari biasanya. Lama-lama, ini bisa bikin jantung kelelahan, pembuluh darah rusak, dan organ-organ lain pun ikut terganggu. Tapi, kabar baiknya, tekanan darah bisa dijaga supaya tetap stabil. Salah satunya dengan cara yang sederhana banget. Senam hipertensi. Kadang, hipertensi datang diam-diam, nggak ada rasa sakit, nggak ada tanda yang jelas. Tapi, tahu-tahu, tekanan darah sudah tinggi. Tapi tenang, ada beberapa tanda yang bisa jadi petunjuk. Pertama, sakit kepala. Terutama di bagian belakang kepala. Rasanya kayak ditekan atau berat. Lalu, tubuh gampang capek, padahal aktivitasnya biasa aja. Baru jalan sebentar, udah pengen duduk lagi. Kadang juga muncul jantung berdebar lebih cepat dari biasanya. Walau lagi nggak olahraga, ada juga yang merasa tegang, gelisah, atau susah tidur. Kalau tekanan sudah sangat tinggi, bisa muncul rasa pusing, penglihatan jadi kabur, atau bahkan mual. Kalau kamu atau orang di sekitarmu merasakan gejala-gejala tadi, apalagi sering, jangan anggap remeh. Segera cek tekanan darah. Tekanan darah tinggi yang dibiarkan tanpa pengobatan bisa membawa berbagai masalah serius bagi kesehatan. Awalnya mungkin tidak terasa, tapi perlahan-lahan bisa merusak organ penting dalam tubuh. Jika tidak dikendalikan, tekanan darah tinggi bisa menyebabkan serangan jantung. Karena jantung harus bekerja lebih keras dari biasanya. Bisa juga menyebabkan stroke ketika aliran darah ke otak terganggu. Selain itu, ginjal pun bisa ikut terdampak. Fungsi ginjal bisa menurun, bahkan berhenti bekerja. Mata juga bisa terkena, penglihatan bisa menjadi kabur, bahkan berisiko buta. Tekanan darah tinggi juga dapat merusak pembuluh darah di seluruh tubuh. Akibatnya, aliran darah tidak lancar, dan ini bisa mengganggu fungsi organ lainnya. Karena itu, sangat penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil dengan pola makan sehat, olahraga ringan seperti senam hipertensi, istirahat cukup, dan pemeriksaan rutin. Risiko bahaya bisa dicegah sejak dini. Mengecek tekanan darah itu bukan cuma buat orang yang udah tahu punya hipertensi. Kadang, orang ngerasa sehat-sehat aja gak pusing, gak capek, masih bisa makan pedas, dan minum es teh manis tiap hari. Tapi, siapa tahu, tekanan darahnya diam-diam naik. Nah, dengan rutin cek tekanan darah, kita jadi tahu kondisi tubuh kita sebenarnya. Kalau ternyata normal, syukur, alhamdulillah. Tinggal dijaga. Kalau ternyata mulai naik, bisa langsung cari cara buat nurunin. Sebelum jadi masalah serius, buat yang udah punya hipertensi, cek rutin itu wajib. Buat yang belum tahu atau merasa sehat, cek itu langkah awal untuk mencegah. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Hipertensi bisa terjadi pada siapa saja, tapi risikonya lebih tinggi kalau kita jarang bergerak, makan terlalu asin, sering stres, atau punya keluarga dengan riwayat hipertensi. Usia juga berpengaruh. Semakin bertambah umur, pembuluh darah bisa makin kaku, dan tekanan darah ikut naik. Tahukah kamu, hipertensi sering disebut sebagai silent killer, karena banyak orang yang nggak sadar punya tekanan darah tinggi, sampai akhirnya muncul komplikasi. Dan tahukah kamu juga, menurut data kesehatan, 1 dari 3 orang dewasa bisa mengalami hipertensi. Tapi jangan panik, kalau tahu lebih awal dan rajin jaga kesehatan, semuanya bisa dikendalikan. Ada yang bilang,
hipertensi cuma buat orang tua. Faktanya, anak muda juga bisa kena kalau gaya hidupnya nggak sehat. Ada juga yang percaya kalau udah minum obat, boleh makan bebas. Padahal, obat bukan jimat. Kalau makannya sembarangan, tekanan darah bisa tetap naik. Senam hipertensi adalah jenis senam yang gerakannya ringan dan pelan. Khusus dibuat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Senam ini bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama untuk yang punya riwayat hipertensi atau yang ingin menjaga tekanan darah tetap normal. Gerakannya tidak sulit, bisa dilakukan sambil berdiri atau bahkan sambil duduk. Tidak perlu alat khusus, yang penting tubuh diajak bergerak secara rutin. Senam hipertensi juga bisa dilakukan di rumah, di taman, atau di tempat yang nyaman. Cukup dilakukan 2-3 kali dalam seminggu, selama sekitar 30 menit. Pelan-pelan saja, sesuai kemampuan. Tujuannya bukan sekedar bergerak, tapi untuk melancarkan peredaran darah, membuat jantung bekerja lebih teratur, dan tubuh terasa lebih bugar. Dengan senam ini, kita bisa menjaga kesehatan jantung dan menurunkan risiko tekanan darah tinggi. Sederhana, tapi bermanfaat besar. Tenang aja, senam hipertensi bukan yang jungkir balik atau salto ya. Gerakannya sederhana. Contohnya, angkat tangan pelan-pelan, putar bahu, tekuk lutut sedikit, dan jalan di tempat. Semua gerakan dibuat supaya jantung bisa kerja dengan ritme yang baik dan peredaran darah lancar. Nggak usah buru-buru. Kalau ngos-ngosan, berarti kebut banget tuh. Pelan-pelan aja. Senam ini bukan lomba. Dari banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Satu yang terbukti aman dan efektif adalah dengan bergerak secara rutin. Nah, dari sinilah pentingnya senam hipertensi mulai terlihat. Bukan sekedar gerakan biasa. Senam ini memang dibuat khusus untuk membantu tubuh menghadapi tekanan darah tinggi. Gerakannya ringan, tapi manfaatnya luar biasa. Kadang orang mikir, loh, kan cuma tekanan darah tinggi, cukup minum obat aja, ngapain capek-capek senam? Eits, tunggu dulu, minum obat memang penting, tapi bergerak itu juga nggak kalah penting. Senam bantu tubuh tetap aktif, jantung jadi lebih sehat, dan aliran darah lancar. Bayangin deh, kalau kita duduk aja terus, badan jadi kaku, darah juga jadi males muter. Makanya, senam itu kayak pompa semangat buat tubuh. Ringan, tapi efeknya besar. Selain senam hipertensi, ada juga kebiasaan kecil yang kalau rutin dilakukan, bisa bantu turunkan tekanan darah. Kurangi makanan yang asin dan berlemak, perbanyak sayur, buah, dan air putih. Hindari begadang. Dan jangan lupa, jaga pikiran, tetap tenang. Kadang stres juga bisa bikin tekanan darah ikut naik. Kalau ada anggota keluarga kita yang punya hipertensi, satu hal penting yang jangan sampai dilupakan. Jangan dibiarkan sendiri, serius deh. Menghadapi tekanan darah tinggi itu bukan cuma urusan orang yang sakit, tapi juga urusan bersama. Pertama, soal pola makan. Kadang nih, yang punya hipertensi udah niat makan sehat, tapi keluarganya malah masak yang asin-asin, gurih-gurih, dan digoreng semua. Ya gimana tekanan darahnya nggak naik? Makanya, dukungan keluarga itu penting banget. Bikin makanan sehat bareng-bareng. Bahkan kalau bisa sih, satu rumah ikut makan sehat juga. Kedua, rutinitas harian. Orang yang punya hipertensi butuh gerak, tapi kadang malas olahraga karena nggak ada teman. Nah, disinilah keluarga bisa ikut ajak jalan pagi bareng, atau senam tipis-tipis di halaman rumah. Kalau rame-rame, pasti lebih semangat. Ketiga, pengingat minum obat dan kontrol tekanan darah. Ada loh yang minum obatnya suka lupa-lupa. Padahal minum obat itu bukan buat nyembuhin seketika, tapi buat jaga supaya tekanan darah tetap stabil. Jadi keluarga bisa bantu ngingetin gak usah cerewet, cukup dengan nada lembut, tapi konsisten. Keempat, jaga emosi dan pikiran. Percaya deh, yang punya hipertensi itu gampang banget sensitif. Jadi jangan malah dimarahi, ditekan, atau dibikin stres. Lebih baik, kasih dukungan, ajak ngobrol, dengerin curhatnya, ajak ketawa. Kadang perhatian kecil itu
efeknya bisa lebih hebat dari obat mahal. Kelima, edukasi bareng-bareng. Kalau ada satu orang yang hipertensi, keluarga lain juga sebaiknya ikut belajar, supaya tahu apa yang boleh, apa yang harus dihindari. Gak usah nunggu sampai sakit dulu baru belajar, ya kan? Dan terakhir, kasih semangat. Kadang orang yang punya penyakit tuh semangatnya naik turun. Hari ini semangat olahraga, besoknya udah mager. Nah, disinilah keluarga bisa bantu dorong pelan-pelan. Ayo, bareng-bareng yuk. Gerak dikit, demi sehat bareng. Masa sih nggak mau? Ingat ya, tekanan darah tinggi itu bisa dikendalikan. Tapi lebih gampang dikendalikan kalau ada dukungan dari orang-orang terdekat. Karena yang namanya sehat bukan cuma tanggung jawab pribadi, tapi juga satu keluarga. Nah, itu tadi cerita kita hari ini tentang tekanan darah tinggi dan pentingnya menjaga tubuh tetap sehat. Intinya sih, nggak perlu nunggu sakit dulu baru peduli. Mau masih muda, dewasa, atau udah masuk usia emas, semua punya peluang untuk hidup lebih sehat. Mulai dari cek tekanan darah rutin, makan yang seimbang, sampai rajin gerak lewat senam, semua itu nggak susah. Asal dilakukan dengan niat dan dukungan orang terdekat. Yuk, jaga diri, jaga keluarga, dan jaga semangat untuk terus hidup sehat. Karena hidup sehat bukan soal umur panjang aja, tapi soal menikmati hari-hari dengan lebih bahagia. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, sehat itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan yang kita jalani setiap hari.